apa kabar Anda? Senang sekali saya Reza Zafira dapat kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dari berbagai daerah di Jawa Timur. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi. Di antaranya, kecelakaan beruntun melibatkan 3 mobil di Surabaya. 3 penumpang di antaranya balita menderita luka-luka. Seorang santri pondok pesantren di Pasuruan diduga diculik oleh orang tidak dikenal. Nekat edarkan sabu-sabu, kakek berusia 65 tahun di Gresik diringkus polisi. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 mobil terjadi di Surabaya Selasa siang. Akibatnya 1 mobil terbalik dan 3 penumpang, 1 diantaranya balita menderita luka-luka. Kecelakaan diduga karena 1 mobil yang melaju kencang alami pecah ban hingga oleng dan menabrak 2 mobil di depannya. Warga bahu-membahu berupaya menyelamatkan 4 orang penumpang di dalam mobil yang terbalik setelah menabrak 2 mobil lainnya di Jalan Kusuma Bangsa, Surabaya pada Selasa siang. 3 orang menderita luka-luka, terdiri seorang balita dan 2 orang wanita dewasa. Menurut keterangan saksi mata, kecelakaan karambol terjadi ketika mobil minibus yang melaju kencang dari arah selatan menuju ke utara Jalan Kusuma Bangsa. Tiba-tiba laju mobil hilang kendali diduga pecah ban dan menabrak mobil Honda Jazz yang sedang parkir. Kencangnya benturan membuat minibus terpelanting dan terbalik hingga menabrak mobil Mazda warna merah yang tengah parkir di tepi jalan. Untuk kejadiannya tadi dari arah selatan tadi udah kencang, terus menurut infonya tadi pecah ban. Habis itu hilang kendali, nabrak mobil yang warna ini yang kuning, habis itu balik terus nabrak yang itu mobil warna merah. Mobil kuning itu parkir begitu? Ya parkir mau jemput anak sekolah. Ditabrak dari belakang berarti? Ya. Mobil kren dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya dikerahkan untuk melakukan evakuasi kendaraan yang terbalik. Sudah ditangani oleh Dinas maupun TNI, sehingga kami hanya tinggal mereposisi atau merecovery kendaraan yang terbalik tadi. Yang terjadi ada berapa nih korbannya? Korbannya yang kami ketahui ada 3 tadi yang ditangani oleh tim medis. Kondisi sementara ini hanya luka-luka. Untuk info selanjutnya mungkin bisa ditanyakan ke tim medis. 3 orang korban luka dalam musibah kecelakaan ini langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Sementara kasus kecelakaan ini telah ditangani oleh unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Pria dan wanita ditemukan bersimbah darah di rumah indekos Gria Anugrah Mlajah, Bangkalan. Korban pria tewas di lokasi kejadian dengan luka senjata tajam, sementara teman wanitanya tewas saat perjalanan ke rumah sakit. Polisi kini masih memburu pelaku. 2 penghuni indekos asal Kuanyar, Bangkalan menjadi korban pembunuhan di perumahan Gria Anugrah Mlajah, Bangkalan, Jawa Timur pada Selasa siang. Dari hasil autopsi sementara, pria berinisial AA mengalami beberapa luka senjata tajam di kepala dan tubuhnya, sementara wanita tewas saat perjalanan ke RSUD Bangkalan. Informasi suami istri sama-sama meninggal tadi? Sama-sama meninggal. Tapi yang istri belum dikirim ke sini. Ini yang laki ya? Yang laki. Menurut penyelidikan polisi, kedua korban merupakan pasangan pria dan wanita yang menyewa rumah kos diduga menggunakan identitas palsu. Polisi belum mengetahui motif pembunuhan ini dan masih memburu pelaku. Korban perempuan ini mendaftarkan di kosnya itu dengan menggunakan akte nikah atau surat nikahnya antara dirinya sama suaminya atas nama suaminya AR. Menggunakan akte nikah itu untuk didaftarkan di tempat kos tersebut. Namun dia tidak tinggal bersama dengan suaminya, tapi dia tinggal bersama pria lain. Selasa siang, pria dan wanita ditemukan bersimbah darah di dalam indekos. Semula warga mengira pasangan tersebut merupakan pasangan suami istri. Namun hasil penyelidikan polisi diketahui keduanya bukan merupakan pasangan suami istri. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan.
Seorang pria yang berprofesi sales pupuk ditemukan tewas membusuk di kamar kosnya di Banyuwangi. Korban sebelumnya izin tidak masuk kerja dengan alasan sakit. Setelah itu nomor ponselnya tidak aktif beberapa hari. Penghuni tempat kos di Jalan Kepiting, Banyuwangi mendadak heboh Senin malam sebab penghuni kamar kos lantai 2 Arafi Rahman Hakim warga Situbondo ditemukan tewas membusuk. Pria berusia 33 tahun yang bekerja sebagai sales pupuk pertanian ini baru menghuni kos selama 5 bulan. Peristiwa diketahui saat korban izin tidak masuk kerja dengan alasan sakit pada Sabtu lalu. Setelah itu nomor ponselnya tidak dapat dihubungi atau tidak aktif. Kemudian teman kerja berinisiatif untuk menjenguk di tempat kos. Saat itulah diketahui ternyata korban sudah tidak bernyawa. Saya dihubungi sama pihak kantornya bahwa korban sudah nggak masuk selama mulai hari Sabtu. Sabtu nggak masuk dengan alasan sakit. Terus informasinya dari kantor juga keluarga korban nggak bisa menghubungi korban. Jadi saya langsung ngecek ke pos. Awal pertama masuk pos, lihat kamarnya posisi AC-nya nyala, cuman lampu kamar mati. Kepolisian lalu olah TKP dan meminta keterangan rekan kerja serta penghuni kos lainnya. Belum diketahui secara pasti penyebab kematian Rahman. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Belambangan untuk dilakukan autopsi, namun menunggu persetujuan dari pihak keluarga. Taufik Ferdiansa melaporkan dari Banyuwangi. Seorang santri pondok pesantren di Pasuruan diduga diculik oleh orang tidak dikenal. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.